ekspresikan, tunjukkan identitas kita memang orang beriman. Kita benar-benar orang beriman, bukan sekedar ngaku muslim tapi tidak dibuktikan imannya. Bagaimana membuktikannya? Terapkan dalam hidup kita Quran surat Al-Fat, surat yang ke-48 ayat terakhir, yaitu di ayat nomor 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud, yaitu umat Rasulullah yang benar-benar beriman adalah pertama bersikap keras, tegas kepada orang kafir. Yang kedua, berkasih sayang dengan orang yang beriman. Yang ketiga, ruku dan sujud hanya kepada Allah. Yang keempat, mencari keridhaan Allah. Dan yang kelima, ada tanda-tanda bekas sujud di wajahnya. Nah, nomor ini spesial, harus kita luaskan. Pertama, bersikap tegas kepada orang kafir. Jangan ragu untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Maka tidak ada kolaborasi dalam agama, tidak ada. Itulah sebabnya ada Quran surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Tegas jelas, tidak ada kolaborasi di dalam agama. Bagimu agamamu, bagiku agama. Ini yang harus kita tunjukkan. Jangan malu dengan identitas kita sebagai orang beriman. Kita muslim, dapat jaminan ya dari Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam sebagai keyakinannya, jalan hidupnya, agamanya bukan Islam, maka akan tertolak dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat di nomor 85. Itu yang buat kita yakin. Jadi jalan keselamatan cuma satu, menjadi muslim yang beriman. Alas, ini yang pertama. Yang kedua, berkasih sayang kepada orang yang beriman. Kalau kepada orang kafir keras tegas lakum dinukum waliyadin, dengan orang beriman saudara kita berkasih sayanglah, ruhama'u bainahum. Jangan munculkan perselisihan, jangan ada kebencian pada saudara kita. Beda pendapat itu mah biasa. Jangan sampai meruncing kemudian terjadi permusuhan di antara orang beriman. Ini penting. Karena kita diikat dengan apa? Satu nilai sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkasih sayanglah dengan saudara kita orang beriman. Rambu-rambunya hati-hati. La yahilu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi muslim mendiamkan saudaranya dengan kebencian lebih dari 3 hari. Hati-hati ya. Ini bukan 3 hari lagi. Bahkan ada yang sudah 3 tahun tidak bertegur sapa. Ini kan memilukan. Sebenarnya memalukan juga tuh orang beriman kok bermusuhan. Jangan. Saudaraku, ayo rajut ukhuwah Islamiyah ya. Karena Allah kita mendapatkan keutamaan tentunya kebersamaan antar orang beriman. Masya Allah. Itu yang sering saya katakan dalam syair saya antar orang beriman. Apa itu? Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, ruku dan sujudnya hanya kepada Allah saja.
Lagi-lagi ini urusan tauhid. Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat di nomor 14. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini adalah Rob Tuhan kalian. Hanya aku saja yang wajib kalian sembah. Bagaimana menyembah? Sholat untuk mengingatku. Maka pembeda orang yang bersyukur dan kufur adalah orang yang menegakkan sholat dan orang yang meninggalkan sholat. Kita sudah ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Kelas yang keempat, mencari keridhaan Allah. Yang kita cari keridhaan Allah. Jadi kalau dalam kehidupan kita mendapatkan tantangan, celaan, mafi muskilah, nggak masalah, yang kita kejar ridhonya Allah. Gimana membuktikan kita cari ridho Allah? Jangan lupa anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sudah berikan anugerah kepada kita, maka buktikan kita memang pengen cari keridhaan Allah. Di antaranya, satu, Quran surat yang kedua ayat 195. Cari ridho Allah gimana Ustaz? Nikmat yang Allah beri kita gunakan untuk jalan Allah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah sebagian dari hartamu di jalan Allah. Bersyukurlah kepada Allah jika engkau betul-betul. Gimana tuh caranya Ustaz? Jangan jatuhkan diri kita dalam kebinasaan dengan tangan kita sendiri. Harta yang Allah anugerahkan gunakan di jalan Allah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Itu namanya kita bersyukur, kita cari ridhonya Allah. Berarti cara mendapatkannya harus dengan jalan yang benar. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 172. Ini penting. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari apa yang telah kami berikan rizki pada kalian, kata Allah. Kemudian bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembah Allah. Ternyata dalam praktek kita beramal ada celaan dari siapapun, jangan risau. Yang kita cari bukan sanjungan manusia. Ini yang kadang-kadang menjadikan amal kita tidak sempurna, bahkan bisa habis pahalanya. Beramalnya karena punya tujuan lain, yaitu dapat sanjungan, muncullah riya dan sum'ah. Padahal yang kita carikan ridhonya Allah. Atau sebaliknya, ketika kita beramal membuat orang lain jadi tidak baik kepada kita, nggak usah risau. Memang ujian beramal itu kalau tidak dicela, ya dipuji. Dipuji jangan melambung tinggi, dicela jangan kecewa. Nah itu dia. Alas, kemudian yang kelima, ada tanda-tanda bekas sujud di wajahnya. Bapak Ibu, tanda bekas sujud apa? Ustadz, ada noktah hitam di jidatnya. Termasuk nggak itu? Boleh saja. Banyak sujudnya sehingga jidatnya hitam, tapi bukan ukuran. Ya,
Bukan ukuran. Ukurannya bagaimana? Tanda bekas sujud itu perilakunya. Bukankah sholat itu ibadah yang paling tinggi, penghambaan diri kita kepada Allah? Mestinya ketika seseorang baik sholatnya, benar sholatnya, dia menjadi pribadi yang soleh. Itu mestinya. Tidak menjadi pribadi yang buruk akhlaknya. Tentu tidak. Ada bekas-bekas sujud di wajahnya. Ini orang-orang yang baik, perilakunya tidak serampangan, ya, sehingga disebutkan di Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya benar nih, lillahi ta'ala, penuh penghambaan diri, diterapkan dalam kehidupan, pasti dia orang yang baik. Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi takwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap moral atau akhlak seseorang.